Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Islamic Session with Ustazah Khaira. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Apalagi di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Jangan lupakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, pada episode kali ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab Allah. Diharapkan nanti setelah mempelajari iman kepada kitab Allah, Ananda semuanya bisa mengerti ya apa pengertian iman kepada kitab Allah dan juga apa hikmah beriman kepada kitab Allah. Nah, seperti apa materinya? Ayo kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran bersama Ustazah Khaira An-Nisa SPDI. Nah, ada 6 hal pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian atau definisi iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, dalil nakli iman pada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, suhuf. Yang keempat, perbedaan kitab dengan suhuf. Yang kelima, macam-macam kitab dan nabi yang menerimanya. Yang keenam, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum itu kita lihat ya, ada pepatah Arab loh di bawah. Manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Nah, Ustazah harapkan Ananda semuanya bersungguh-sungguh dalam apapun yang kita lakukan, sehingga Ananda akan meraih kesuksesan insya Allah. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya yang berisi wahyu untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Apa dalil nakli iman kepada kitab Allah? Nah, kita lihat ya, dalil naklinya terdapat di Quran Surat An-Nisa ayat 136 berikut ini. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kemudian kita pelajari lagi tentang suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf berasal dari kata sohifah yang artinya lembaran-lembaran. Allah menurunkan kurang lebih ada 100 suhuf. Siapa saja Nabi dan Rasul yang menerima suhuf? Yang pertama, Nabi Syis menerima 50 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf. Apa perbedaan kitab dengan suhuf? Yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, kitab dibukukan, namun suhuf berupa lembaran. Yang ketiga, kitab berlaku lebih lama daripada suhuf. Apa saja kitab-kitab yang Allah turunkan dan siapa nabi atau rasul penerimanya? Nah, ada 4 ya. Yang pertama, kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW.
Kemudian apa saja hikmah iman kepada kitab Allah? Nah, kita lihat ya. Kurang lebih ada 4 nih yang Ustazah cantumkan di sini. Memiliki pedoman hidup untuk menentukan kebenaran. Yang kedua, hati menjadi lebih tenteram. Yang ketiga, mengetahui sejarah manusia terdahulu sebagai pelajaran. Yang keempat, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba kita lihat ya, salah satu hikmah beriman pada kitab Allah tadi adalah mengetahui sejarah manusia terdahulu sebagai pelajaran. Kenapa? Di dalam kitab Allah, khususnya Al-Quran, terdapat banyak kisah manusia-manusia terdahulu seperti kisah kaum Nabi Musa, kisah kaum Nabi Lut, kisah umat Nabi Ibrahim, dan sebagainya yang bisa kita jadikan pelajaran. Nah, seperti itu pula jika kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus mengetahui sejarah pendahulu-pendahulu kita. Dengan mengamalkan ajaran Al-Quran tadi akan mendorong kita untuk mempelajari sejarah bangsa kita terdahulu. Kita akan melihat betapa para pahlawan-pahlawan kita terdahulu sudah berjuang sangat keras untuk mengusahakan Indonesia merdeka dan menjadi tempat tinggal yang nyaman untuk dihuni oleh anak cucunya, yaitu kita sekarang. Nah, maka tugas kita lah untuk mengisi kemerdekaan dengan baik, dilandasi dengan iman kepada Allah dan mengikuti ajaran kitabnya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya adalah dengan cinta tanah air. Kita harus mencintai tanah air kita, Indonesia merdeka.